Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah tema yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu para peternak di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas strategi ternak tanpa ngarit dengan pupuk Bio Soltamak Premium. Saya sering ketemu banyak sekali peternak. Saya tanya, Bapak berapa jumlah ternaknya? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Sedikit sekali jumlah ternak mereka. Ketika saya tanya, mengapa jumlah ternaknya sedikit? Mereka tidak mengatakan tidak punya modal untuk beternak. Tetapi yang menjadi masalah, mereka mengatakan, saya tidak bisa ngarit banyak. Kalau banyak dipelihara, repot ngaritnya. Ya, nah kali ini kita akan memberikan solusi. Strategi ternak tanpa ngarit. Jadi rekan-rekan semua bisa beternak banyak ternak untuk swasembada daging di Indonesia. Oke, kita lanjut. Sungguh sangat disayangkan Indonesia masih impor daging. Padahal potensi peternakan begitu besar. Tenaga kerja banyak, lahan yang luas, dan sumber pakan sangat melimpah. Sayang sekali ada gambar ini. Dari kita lihat ada daging impor. Kemudian ternak ini diturunkan di pelabuhan di Indonesia setelah kita impor dari luar negeri. Padahal sebenarnya kita bisa juga beternak, bahkan bisa surplus daging. Mengapa kondisi seperti ini masih terjadi? Karena cara beternak belum memiliki strategi menyiapkan pakan dengan strategi biaya murah tanpa ngarit seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian, rata-rata peternak sapi, kambing, atau domba, biaya terbesar yang mereka harus keluarkan adalah pakan. Kalau semua bahan pakan dibeli, maka konsekuensinya harus mengeluarkan biaya pakan lebih besar, sehingga keuntungan dari usaha ternak menjadi lebih kecil. Ini contoh pakan hijauan yang dipasarkan, harganya pun juga sangat mahal, 3.000 hampir 4.000 per kilo. Ya, jadi biaya ternak ternyata sangat mahal. Ya, kemudian selanjutnya, ini sebagai contoh saja. Ya, beternak sapi pedaging untuk mendapatkan rata-rata pertumbuhan berat badan 1 kg per hari per ekor membutuhkan biaya pakan hijauan plus konsentrat sekitar 30.000 per hari. Operasional ternak sekitar Rp5.000. Jadi butuh sekitar Rp35.000. Nah, jika harga sapi hidup per kilogram Rp50.000, maka keuntungan per ekor per hari hanya Rp15.000. Itu fakta yang selama ini terjadi. Nah, jika mau mendapatkan keuntungan lebih besar, konsekuensinya harus punya lahan pakan hijauan dan ngarit sendiri. Dalam keadaan kehujanan jika terjadi hujan dan berkucuran keringat jika terik matahari. Ditambah lagi harus diangkut atau dipikul dari lahan ke kandang. Selanjutnya, ya begitu juga dengan konsentrat. Harus beli bahannya dan racik sendiri. Wah, luar biasa ternyata. Inilah yang menyebabkan orang tidak berani pelihara banyak ternak. Nah, kemudian bagaimana cara bisa beternak tanpa ngarit, tanpa konsentrat, tetapi keuntungan lebih besar? Gunakan pakan dari fodder jagung. Apa itu fodder jagung? Fodder jagung adalah pakan ternak yang bahannya dari benih jagung disemaikan dengan teknologi hidroponik dan ditumbuhkan selama 14 hari. Ini gambar fodder jagung, berumur 14 hari sudah siap menjadi pakan sapi dengan nutrisi yang luar biasa. Kandungan nutrisi fodder jagung. Dengan budidaya yang tepat, mengandung nutrisi yang sangat layak untuk menjadi pakan ternak memicu pertumbuhan daging secara optimal. Mari kita lihat gambar ini dari hasil riset. Ternyata protein kasarnya mencapai 18,35%. Ini lebih tinggi dari rata-rata pakan yang digunakan petani, kemudian dicampur konsentrat dan seterusnya. Ya sekitar 15%. 15% sudah bagus, apalagi kalau 18% protein kasarnya. Nah, untuk mendapatkan fodder jagung sebagai pakan yang sangat baik, berikut ini kami sampaikan cara membudidayakan fodder jagung. 1. Siapkan greenhouse untuk tempat budidaya fodder jagung, lengkap dengan peralatan dan infrastruktur standar untuk budidaya tanaman hidroponik.
Dengan 10 ekor sapi, cukup ukuran 6 kali 6 meter saja untuk menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun. Untuk memudahkan pengangkutan pakan fodder jagung, sebaiknya greenhouse dibangun berdampingan dengan kandang sapi supaya Anda repot. Jadi seolah-olah ngantor, ngambil pakannya, pindahin ke kandang. Luar biasa. Kemudian yang kedua, siapkan bahan benih jagung. Tentunya bahan benih yang standar untuk bisa ditumbuhkan. Ya, 2 kg per hari untuk 1 ekor sapi. Karena 1 kg benih bisa menghasilkan 10 kg. Sementara untuk pakan sapi per ekor rata-rata 20 kg per hari atau 5% dari berat badan jika kandungan nutrisi protein kasarnya mencapai 15% ke atas, apalagi ini lebih. Dan ini sudah memenuhi syarat bahkan sangat baik. Dengan memiliki 10 ekor ternak, maka membutuhkan bahan benih sebanyak 20 kg jagung per hari. Kemudian yang ketiga, siapkan pupuk organik terbaik sebagai pemicu pertumbuhan fodder jagung agar target pertumbuhan pakan tercapai. Kami sarankan menggunakan pupuk terbaik saat ini yaitu Biosoltamak Premium. Karena pupuk Biosoltamak Premium organik. Jika menjadi pupuk pakan dan dipupuk dengan organik, pasti juga pakannya menjadi pakan organik. Dan ketika kita mengkonsumsi dagingnya, juga sehat bagi masyarakat karena dagingnya juga daging organik. Luar biasa. Nah, Biosoltamak Premium ini adalah super aktif, lengkap dengan unsur makro dan mikro, memenuhi kebutuhan tanaman dalam proses produksi dengan komposisi yang tepat dan memberikan kinerja nyata pada tanaman sehingga mencapai hasil yang optimal, termasuk menumbuhkan fodder jagung. Nah, unsurnya sangat lengkap dari unsur makro dan mikro. Dan apalagi ini diproduksi dengan ramah lingkungan dengan zero emission konsep. Kandungannya juga komposisinya sangat tepat. Ini seperti yang terdapat di kemasannya. Ini unsur-unsurnya seperti ini. Kemudian pupuk ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat pertanian organik sebagai pupuk organik. Dan dari hasil uji mikroba kualitatif dan kuantitatif dari Laboratorium Institut Teknologi Bandung, ternyata ini sangat kaya unsur atau kandungan mikrobanya. Mencapai miliaran per jenis dan ada beberapa jenis itu untuk 1 gram. Jadi kalau 1 tub 30 gram ya kali 30. Nah, tinggal dihitung saja. Ini luar biasa kandungan atau kayanya mikroba pupuk Biosoltamak Premium ini. Nah, kemudian manfaatnya, ya ini saya jelaskan untuk semua tanaman. Memperbaiki kesuburan tanah atau lahan pertanian, meningkatkan kualitas produksi hasil panen, meningkatkan kuantitas produksi hasil panen, menurunkan biaya produksi, mempercepat waktu panen, meningkatkan imunitas tanaman, menyeimbangkan ekosistem tanah, mereklamasi tanah yang tidak subur. Nah, keistimewaan pupuk ini atau pupuk Biosoltamak Premium yang kami sebut dengan 5M. Murah harganya. Kalau dibanding menggunakan pupuk biasa, biayanya lebih mahal. Yang kedua, mudah mendapatkannya. Karena produksinya sangat besar. Bahan bakunya tidak terbatas, sangat melimpah. Bisa diproduksi tanpa batas. Kemudian mendistribusikannya mudah. Karena volumenya kecil, ringan timbangannya, biaya distribusinya murah dan cepat sampai ke tujuan. Cara mengaplikasikannya juga mudah. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian mutakhir teknologinya. Karena yang beredar selama ini itu hanya pupuk cair. Tapi ini pupuk padat bisa dicairkan menjadi biang dan diaplikasikan oleh petani. Kemudian dengan teknologi ini unsurnya lebih kaya. Kemudian lebih mudah pengirimannya. Lebih mudah mengaplikasikannya. Dan makmur petaninya. Karena kalau biaya murah hasilnya lebih besar, cara aplikasinya mudah. Kemudian petani juga bisa berbisnis pupuk karena bisa merekomendasikan pupuk ini ke sesama peternak yang mau menumbuhkan fodder jagung untuk dijadikan pakan ternak. Ya, peternak juga bisa mendapatkan bonus dari bisnis ini. Ya, nah untuk mendapatkan inspirasi atau petunjuk teknis cara membudidayakan fodder jagung, mari kita saksikan video
sebagai berikut. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tahapan budidaya fooder jagung. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu fooder pakan ternak dan manfaatnya. Buat teman-teman sekalian yang belum menontonnya, silahkan menontonnya terlebih dahulu. Fooder pakan ternak bisa dibuat dengan sistem yang sederhana dengan sumber daya bahan dan juga alat yang mudah didapatkan. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, di antaranya wadah semai yang sudah diberi lubang, ember untuk perendaman, rak bersusun, bisa disesuaikan jenis bahan, rak, dan ukuran sesuai dengan keinginan. Plastik hitam atau kain yang tidak tembus cahaya, sprayer, jagung yang bisa didapatkan di pasar tradisional dengan harga yang murah. Air untuk penyiraman, opsional menggunakan nutrisi tambahan seperti biourin atau nutrisi pertumbuhan lainnya. Siapkan wadah semai dengan membersihkannya terlebih dahulu. Wadah semai bisa menggunakan jenis dan ukuran apa saja. Yang perlu diperhatikan adalah adanya jalur keluar air sehingga air tidak tergenang saat proses penyiraman. Cuci bersih jagung. Jika terdapat benih yang mengambang, menandakan benih itu jelek dan sebaiknya dibuang. Setelah bersih, bisa dilakukan perendaman dengan pemutih pakaian atau sodium hipoklorit sebanyak 2% pada larutan untuk mengurangi pertumbuhan jamur. Setelah jagung dicuci dan dibilas kembali, lakukan perendaman terakhir selama 24 jam dengan ditutup plastik hitam atau kain untuk memacu perkecambahan benih. Setelah 24 jam perendaman, tiriskan benih dan semai pada nampan yang disiapkan. Pastikan merata dan tidak ada yang menumpuk. Pada 3 hari pertama, tutup semaian dengan plastik hitam atau kain yang tidak tembus cahaya untuk mempercepat proses perkecambahan. Lakukan penyiraman mulai dari hari pertama dengan menyemprotkan air sebanyak 3 kali sehari pada pukul 8, 12, dan juga pukul 4 sore. Untuk mempermudah proses penyiraman, bisa merangkai penyiraman otomatis. Jika ingin menggunakan nutrisi tambahan seperti biourin ataupun pupuk cair, bisa dilakukan dengan dosis 5% pada air penyiraman. Proses penyiraman dapat dihentikan 1 hari sebelum panen agar mengurangi kadar air pada fooder jagung. Lakukan pemanenan pada umur 14 hari setelah tanam. Sebelum diberikan kepada ternak, pastikan air sisa penyiraman pada fooder jagung sudah tiris. Fooder jagung mudah dan segar sangat mudah untuk dicerna oleh tubuh ternak. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan berikan komentar untuk diskusi dan juga saran video lanjutan, share dan juga subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, dari video tadi kita bisa simpulkan cara membudidayakan fooder jagung. Yang pertama, rendam benih selama 24 jam. Kemudian selanjutnya tiriskan benih yang sudah direndam dengan kain hitam atau plastik hitam sampai muncul kecambah. Kemudian yang ketiga, tebar kecambah jagung di atas nampan khusus yang sudah dilobangi supaya tidak tergenang air. Kemudian selanjutnya, tata nampan di atas rak di dalam greenhouse dan lakukan penyemprotan 2 kali sehari yaitu jam 8 pagi dan 4 sore ketika stomatanya terbuka dengan pupuk Biosoltamak Premium. Ya tentunya dengan komposisi 5% dicampur dengan air. Ya, kemudian setelah 14 hari sudah bisa dipanen dan menjadi pakan yang sangat baik untuk pakan ternak. Ya, jangan lupa sehari sebelum diberikan kepada ternak diangin-anginkan dulu dan jangan disiram supaya tidak banyak airnya. Kemudian berikan sebagai pakan ternak tunggal tanpa konsentrat.
karena kandungan nutrisinya sudah cukup untuk memicu pertumbuhan berat badan sapi rata-rata 1 kg per hari. Berarti kalau Anda pelihara sapi yang beratnya 250 kg, ya dalam waktu 1 tahun itu pertambahan berat badannya ya juga lebih dari 360 kilo. Berarti sudah lebih dari 6 kintal. Ini luar biasa. Keuntungan petani juga makin besar dengan cara seperti ini. Ya, lakukan persemaian setiap hari. Karena setelah umur 14 hari panen. Jadi kalau kita lakukan persemaian setiap hari, nanti juga kita panen setiap hari. Dan selanjutnya, ya ketersediaan pakan untuk ternak kita terjamin sepanjang tahun. Dengan ukuran greenhouse 6 kali 6 meter, sudah bisa menjamin pakan sejumlah sekitar 10 ekor. Jadi optimalnya seorang peternak bisa pelihara 30 ekor dengan cara seperti ini. Ya, luar biasa. Nah, dengan Biosoltamak Premium yang menjadi pupuk pemicu produksi pada fodder jagung yang menjadi pakan ternak, ini sangat cocok karena pertama pupuk ini pupuk organik, kemudian mengandung kaya mikroba, sangat cocok untuk pencernaan ruminansia seperti sapi, sehingga pertumbuhan berat badannya lebih cepat. Nah, dengan pakar fodder jagung yang dipupuk Biosoltamak Premium, peternakan semakin prospektif dan membuat Indonesia bisa surplus daging. Ya, tidak lama lagi akan terjadi euforia peternakan di mana-mana. Di desa-desa, teman-teman kita yang selama ini takut memelihara ternak banyak, sekarang dengan metode ini silakan bisa beternak dengan mudah tanpa ngarit. Luar biasa. Nah, selanjutnya mari kita bicara hitung-hitungan. Keuntungan dengan menggunakan Biosoltamak Premium untuk mendapatkan pertumbuhan daging sapi 1 kg per hari rata-rata hanya membutuhkan pakan dari fodder jagung per hari 5% dari berat badan. Nah, pakan fodder jagung ini biayanya ya sekitar 10.000 per hari karena biaya benihnya juga murah, sekitar 4 ribuan ditambah biaya produksi sekitar 10.000 kali 2 kilo. Biaya operasionalnya juga sama dengan ternak lain, itu 5.000 per ekor per hari. Jika harga sapi hidup per kilogram 50.000, maka keuntungan per ekor per hari adalah 35.000. Dibanding dengan cara yang saya jelaskan tadi di atas, ya hanya keuntungannya 15.000. Berarti terjadi peningkatan keuntungan luar biasa, lebih dari 100%. Siapa yang tidak tertarik? Ayo silakan mencoba. Gunakan fodder jagung dengan dipupuk Biosoltamak Premium. Jaya peternakan Indonesia, biaya murah, beternak mudah, produksi melimpah. Rekan-rekan semua, kita baru saja menyaksikan inspirasi luar biasa. Bagaimana cara beternak dengan tanpa ngarit. Tidak lama lagi Indonesia menjadi surplus daging, kita bisa ekspor daging ke mancanegara. Tidak lama lagi peternakan adalah pekerjaan yang sangat menarik yang dilakukan di pedesaan kita di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan pupuk Biosoltamak Premium. Selain karena ini bisa digunakan sebagai bagian dari strategi ternak tanpa ngarit, tetapi yang paling luar biasa juga rekan-rekan para peternak bisa merekomendasi peternak yang lain untuk memanfaatkan pupuk ini dan Anda bisa mendapatkan bonus dari sistem bisnis ini. Nah, dengan demikian, jika Anda tertarik mau memanfaatkan cara strategi beternak tanpa ngarit, silakan menghubungi orang yang men-share video ini dan selanjutnya Anda bisa pesan ke mereka bagaimana cara mendapatkan pupuk Biosoltamak Premium. Jangan lupa ya dalam memproduksi fodder ikuti petunjuk seperti yang kami sudah jelaskan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.